Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita kembali akan belajar firman Tuhan. Ya, apa yang menjadi pesan Tuhan, tuntunan Tuhan buat kita dari minggu ke minggu ya. Dan kita bersyukur kalau minggu ini Tuhan kasih pesannya, Tuhan sedang membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Ya, kita baca dulu dasar ayatnya di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-48. Ayat yang ke-17 dan 18. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, buat Bapak Ibu, tentunya kita yang mendengar pesan ini, ya kemarin ini juga Bapak Gubernur saya tanya, kira-kira responnya apa nih? Ya, responnya ya tentu harapan dari kita semua adalah yes. Ya, harapannya tuh ada responnya semangat, responnya positif, ya. Pikirannya positif. Responnya merasa wow, ada kekuatan yang baru, ada sesuatu yang aku dibangkitkan kembali, ya. Nah, mungkin berkata yes Tuhan, wah haleluya, oh terima kasih Tuhan. Tapi kan mungkin itu dengan sebuah ekspresi ya yang harus kita tunjukkan, bukan ya Tuhan terima kasih, amin, haleluya. Enggak yang seperti itu, tapi ada satu semangat ya, ada semangat yang timbul, wow Tuhan lagi mau bawa aku nih ke tempat yang lebih tinggi. Ya, berarti kan ada sesuatu yang harus kita bakar kembali di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, ya. Atau mungkin juga kan karena selama ini banyak orang-orang yang lagi bergumul, ya. Bergumul setelah sekian lama kita ada di dalam satu masa pandemi. Mungkin orang lagi bergumul tentang usahanya, tentang pekerjaannya, tentang ekonominya, keuangannya segala macam ya. Mungkin sampai bertanya, wah sampai kapan? Di mana engkau Tuhan? Kapan engkau akan turun tangan? Kapan engkau akan tolong aku? Nah kan ketika kita terima jawaban seperti ini kan, pesan ini kan, wow inilah ya waktunya untuk saya mulai mengambil satu tindakan. Ya. Nah kurang lebih kan seperti itu. Ya kalau Bapak Ibu baca kan di dalam satu pasal dari Yesaya pasal yang 48 ini kan jelas ya, kemarin sudah dijelaskan latar belakangnya oleh Pak Ishak dan kita belajar untuk memahami. Wah ternyata Tuhan itu betul-betul luar biasa ya. Tuhan itu begitu mengasihi kita. Ya, Tuhan itu begitu memperhatikan kita. Ya, kalau minggu lalu kan pesannya kadang kita bertanya, Tuhan apakah engkau di mana? Apakah engkau meninggalkan aku? Tuhan kan Tuhan nggak pernah meninggalkan. Ya, Tuhan selalu menyertai. Nah ini kan kita bersyukur untuk pesan Tuhan ini. Ya, dan kita mau terus belajar merenungkan. Ya, Tuhan itu begitu sayang ya kepada setiap kita. Sebagaimana Tuhan begitu sayang kepada umatnya, ya umat kesayangannya bangsa Israel. Ya, sekalipun mereka nggak setia sama Tuhan, tapi Tuhan tetap setia. Ya mungkin ketika kita renungkan ini juga mungkin sama seperti keberadaan kita hari-hari ini. Sebagai orang percaya mungkin banyak kali kita nggak setia sama Tuhan. Seringkali kita begitu mudah melupakan Tuhan. Ya, kebaikan-kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, mungkin kebanyakan orang seperti itu. Ya. Nah, makanya ini kan ketika Tuhan kasih pesan ini kan ini sesuatu yang mari kita sama-sama ya, kita sama-sama renungkan kembali. Ya. Nah, lewat pesan Tuhan ini kan saya bacakan ya, ini inti pesan Tuhannya. Tuhan ingin membawa setiap kita, anak-anaknya, untuk naik ke posisi yang lebih tinggi dari posisi hari ini. Ya, dengan kata lain Tuhan mau bawa kita naik ke level yang satu level lebih tinggi gitu ya. Atau mungkin berapa level yang Tuhan lagi mau bawa buat setiap orang. Ya. Nah, oleh karena dorongan ambisi manusia bisa saja menjadikan dirinya sesuatu dan berkata bahwa Tuhan telah membawanya ke tingkat ya next level. Nah kita semua bersama-sama nih kita ingat
Bukan kita yang menaikkannya, namun perhatikan baik-baik bahwa Tuhanlah yang akan menaikkannya. Dan Tuhan sedang membawa kita naik. Nah, cuman di sini kita perlu ingat, hanya cara Tuhan membawa kita naik kadang melalui cara yang mungkin gak enak. Ya, kenapa? Ya di Warta dijelaskan karena Tuhan bukan cuma sekedar bawa umatnya itu ya untuk naik, ya kemudian menduduki satu jabatan atau posisi tertentu semata-mata, tapi ya namun membawa umatnya ke level dikatakan iman yang lebih baik, pengenalan akan Tuhan yang lebih matang, ya, memahami apa yang disebut dengan kehendak Tuhan, memahami kemana harus melangkah dalam tuntunan Tuhan dan berfungsi dengan lebih efektif bagi kerajaan sorga. Ya. Nah, dua hal yang sudah disampaikan Bapak Gembala, ya nanti Bapak Ibu silakan dengar kembali ya di YouTube atau bisa buka di aplikasi RDMB, baca kembali warta jemaatnya dan renungkan, ya. Karena dua poin ini begitu penting untuk kita sama-sama ya mengecek diri kita sendiri, ya. Jadi perhatikan perintah-perintah atau arahan yang Tuhan berikan. Ini kan berbicara tentang ketaatan, ya perhatikan kondisi kita. Ya, jangan kita puas dengan kondisi hari ini. Ini berbicara tentang perubahan. Nah, pagi hari ini apa yang saya renungkan, apa yang saya dapatkan, ya apalagi yang harus kita lakukan agar ketika Tuhan sedang bawa kita naik ke posisi yang lebih tinggi, kita bisa menangkapnya. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh naik ke posisi yang Tuhan kehendaki. Nah, untuk saya merenungkan ya, intinya sebenarnya ada di ayat yang ke-18. Ya. Di situ dikatakan sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Ketika saya merenungkan sekiranya engkau memperhatikan. Ya. Ini kan kalau kita lagi berbicara dengan Bapa kita, ya. Mungkin kita banyak melakukan hal-hal yang salah misalnya. Nah, kemudian Bapak kita memberikan satu nasihat. Sekiranya engkau memperhatikan. Itu waktu saya merenungkan perkataan ini. Ya. Ada sesuatu yang begitu dalam, ya, begitu dalam yang wow, Tuhan begitu luar biasanya engkau, ya. Karena engkau adalah Bapa yang sayang kepada anaknya. Ya, Bapa yang ingin membawa anaknya ini ke dalam satu tingkat kehidupan yang lebih baik lagi, ya. Karena apa? Karena orang-orang di dunia mengejar hal itu, tapi kita diingatkan bukan kita yang menaikkan ya posisi kita. Oh, udah ada di levelnya, tapi benar-benar kita benar-benar ada di dalam tuntunannya Tuhan, ya. Dan apa yang saya dapatkan lewat perenungan ini? Satu poin yang kita bisa sama-sama belajar, ya belajar untuk mau menyukai, ya bahkan mencintai setiap perintah-perintahnya. Ketika saya dapat tentang poin ini, saya merenungkan, aduh Tuhan, apakah selama ini, apakah saya benar-benar menyukai firman-Mu? Apakah saya benar-benar mencintai? Ya. Karena kalau dalam sampai tahap menyukai firman, mungkin kita masih bisa, ya. Tapi kalau sampai benar-benar mencintai, ya mencintai firman, wow, ada satu masa, satu proses sampai kita bisa ke tahap seperti itu. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam terjemahan lain dikatakan di dalam Amplified Bible, oh that you had paid attention. Ya, jadi kalau kamu tuh mau bayar perhatian ya, dengan membayar perhatian yang penuh gitu kepada perintah-perintah Tuhan. Maka yang terjadi adalah ayat-ayat yang selanjutnya yang kita bisa baca di pasal yang ke-18. Kenapa hal itu dilakukan? Karena kan kalau di ayat ke-17-nya dikatakan apa? Ayat ke-17-nya. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang yang memberi faedah. Jadi kan kalau kita benar-benar memperhatikan firman Tuhan, kemudian kita mulai menyukai firman Tuhan. Jadi saya membayangkan, oh mencintai firman Tuhan. Kalau kita lihat aja, ya kita buka di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-35. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, ya. Sebab aku menyukainya.
Wow, ini seorang Daud bisa mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Bahwa dia bilang, biarlah aku Tuhan, biar aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu ya Tuhan. Sebab aku menyukainya. Ini kan satu ungkapan bagaimana di sini Daud lagi mau menyatakan bahwa dia benar-benar membuat dirinya itu bersenang-senang dengan Tuhan. Bersenang-senang dengan perkataan Tuhan. Kalau namanya Alkitab mungkin cuma ditaruh ya, ada di lemari, mungkin nggak pernah dibaca, ataupun kalau dibaca cuma ala kadarnya. Nggak ngerti sama sekali. Tetapi ketika mulai kenal Tuhan, kemudian lahir baru, mulai menyukai, walaupun mungkin nggak sepenuh hati, ya, mungkin cuma ayat-ayat tertentu aja. Wow, ini nih ayatnya ini jadi kekuatan buat saya. Kadang-kadang mungkin nggak ngerti, tapi ketika kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita semakin hari semakin memahami, mencintai firman. Wow, artinya ini ada hal nih yang harus kita renungkan lebih lagi. Ya. Nah, di sini ini nggak berbicara tentang pribadi Tuhannya dulu, tapi kita berbicara tentang firman-Nya dulu. Firman ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Nah, bisa nggak kita menyatakan isi hati kita bahwa kita benar-benar cinta akan firman Tuhan. Benar-benar menyukai firman Tuhan. Dan waktu baca firman Tuhan itu, rasanya hatinya betul bersuka cita. Bersenang-senang dengan perintah-perintahnya Tuhan. Ya. Jadi benar-benar apa yang dilakukannya seolah-olah, Tuhan, aku ingin bersama dengan Engkau. Aku ingin menyertai Engkau. Aku ingin menyenangkan hati Engkau. Aku perlu ketetapanmu, aku perlu peraturanmu, hukum-hukummu. Ya, itu yang aku mau cintai. Nggak mudah Bapak Ibu. Namanya perintah dicintai itu nggak mudah ternyata. Ya. Sama kalau kita sekarang mungkin di perusahaan ada aturan-aturan, ada perintah-perintah mungkin yang atasan misalnya berikan. Nah, kita harus mencintai tentang hal itu. Kadang-kadang kan mungkin ada saat-saat, yang ini aku suka, yang ini aku nggak suka. Tapi buat seorang Daud, segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, perintah-perintahnya itu benar-benar dia perhatikan luar biasa. Dia benar-benar memberikan perhatian yang penuh. Artinya di sini, ada sesuatu yang kita bisa sama-sama belajar. Ya, mungkin kalau kita memaknai kata mencintai ini kan begitu dalam, ya, begitu dalam. Nah di ayat yang ke-47, 48 juga di situ ada. Ya, Mazmur 119 di sini. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintahmu yang kucintai. Ya. Artinya kan bergemar ini kan melakukan sesuatu yang bisa menyenangkan, ya, menyenangkan dirinya sendiri gitu. Kan kalau kita misalnya gemar akan sesuatu, itu kan sesuatu yang menyenangkan diri kita, memuaskan hati kita. Nah, bisa nggak kita mencapai itu ketika kita lagi baca firman Tuhan? Lagi kita mulai merenungkan firman Tuhan. Waktu kita mulai menyelidiki firman Tuhan, kemudian kita menghidupi firman Tuhan. Ini buat seorang Daud ini luar biasa sekali. Bahwa betapa dia orang yang sangat butuh akan perintah-perintahnya Tuhan. Ya nanti Bapak Ibu silakan baca deh. Ya di Mazmur 119 ayat yang terbanyak. Ya, kita bisa menemukan seorang Daud ini luar biasa. Ya. Di ayat yang ke-8-nya dikatakan, aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai. Dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya. Mazmur 119 ayat 127 di situ juga ada. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas. Bahkan daripada emas tua. Jadi perintah-perintah Tuhan itu jauh lebih berharga dari segala harta yang mungkin dia miliki. Dia membandingkannya dengan emas, ya, emas yang punya nilai. Ini yang luar biasanya buat seorang Daud loh. Dan waktu saya dapat ini, Tuhan rasanya aku rindu bisa seperti Daud. Bagaimana ya caranya untuk bisa mencintai firman Tuhan. Mencintai setiap perkataan Tuhan. Kan ketika kita mencintai sesuatu kan kita butuh sosok yang nyata, ya. Sama ketika misalnya kita mencintai seseorang. Ya, mencintai seseorang itu kan,
ada orangnya yang bisa kita pegang, bisa kita lihat ya. Bisa mungkin waktu kita punya perasaan itu kita bisa ada mungkin rasa aman, rasa nyaman, rindu untuk ketemu ya. Tapi ini bagaimana saudara Daud, perintah-perintah Tuhan itu adalah sebuah mungkin perkataan-perkataan aja. Tapi buat seorang Daud bisa menyelami sampai kedalaman seperti itu. Ini buat saya sangat luar biasa. Waktu kita merenungkan firman Tuhan ini. Jadi waktu kita berpikir, ya gimana kalau Tuhan mau bawa aku tuh ke tempat yang lebih tinggi. Jelas yang menjadi dasar adalah waktu kita belajar mencintai firman. Kita harus punya yang namanya ketetapan hati. Ya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-60, ini pemazmur Daud kembali dia berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintahmu. Jadi ketika Daud terima perintah-perintah Tuhan, dia enggak menunda-nunda, tapi dia bersegera, tidak berlambat-lambat dikatakan. Nah, kemarin Bapak Gembala juga mungkin mengingatkan kita, lewat pesan-pesan Tuhan seringkali kita diingatkan tentang keluarga, berulang kali. Ya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang, nanti ajalah ditunda-tunda, berlambat-lambat. Ya. Enggak melakukannya dengan segera. Tetapi kan lewat pesan ini kita diingatkan, kapan kita mulainya? Dari sekarang. Ya berarti sama. Ketika seorang Daud aja menerima perintah Tuhan karena dia punya satu sikap mencintai perintah Tuhan, dia enggak berlambat-lambat untuk menanggapi perintah Tuhan ini. Tapi dia segera melakukannya di dalam kehidupan dia. Tapi mari kita sama-sama belajar waktu kita punya sebuah perhatian, ya, punya ketetapan hati, ya. Jadi waktu kita memutuskan, waktu aku berdoa minta Tuhan, mampukan aku ya supaya aku bisa mencintai firman Tuhan. Mampukan aku supaya aku bisa menyukai firman Tuhan. Dan ketika kita datang sama Tuhan, berani gak kita bayar harga? Ibaratnya begini Bapak Ibu. Kalau kita mau naik, ya misalnya ke lantai ini tanpa ada lift. Dari bawah disuruh ke atas. Mau ketemu sama Tuhan. Ya, mau ketemu sama Tuhan. Tuhan ada di rumah ini. Tuhan ada di gereja ini. Kita datang dari lantai bawah naik tangga. Itu kan pasti butuh pengorbanan. Ada tenaga, ada kekuatan fisik yang harus kita jaga. Ya. Kondisi yang sehat misalnya. Tapi mungkin buat orang tua, aduh maafin ya, deh aku nggak kuat untuk naik. Mungkin cuma sampai satu lantai aja udah ngos-ngosan. Ya tersengah-sengah seperti itu. Nah Bapak Ibu mungkin yang pernah ngangkut barang-barang ke tempat ini dari lantai bawah waktu belum ada lift. Itu kan terasa sekali. Baru satu lantai aja kaki udah pegel. Ya. Udah seperti itu. Padahal kita mau bawa sesuatu ya di rumah Tuhan. Seperti itu. Itu kan waktu kita naik tangga itu kan seperti lagi naik level. Dibawa ke level, satu level seperti itu. Nah bayangkan Bapak Ibu ketika kita diingatkan Tuhan lagi mau bawa kita. Waktu naik satu level, ke level lebih tinggi lagi. Berarti kan ada sebuah persiapan di dalam diri kita. Kita harus punya kekuatan mental. Bagaimana ketika mungkin di prosesnya itu gak enak. Mental kita kuat gak? Apakah kita berani gak untuk menghadapi semuanya itu? Banyak orang kan kadang-kadang mungkin di awalnya aja semangat. Tapi udah di tengah jalan, waduh Tuhan kok berat ya. Ya namanya kalau mau dibawa naik ya pasti ada sesuatu yang lebih berat. Kalau kita bawa kendaraan tiba-tiba menemui tanjakan yang mungkin cukup curam seperti itu kan kendaraan kan gak mungkin dari bawah kecepatannya tetap rata seperti itu. Tapi ada saat-saat oh dia mulai turun ya. RPM mesinnya itu mulai turun dan kita merasakan yang bawahnya itu aduh mulai agak berat nih. Sama ketika kita diingatkan Tuhan lagi mau bawa, berarti kita harus mempersiapkan diri kita juga. Ya. Harus ada kesiapan, harus berani untuk bayar harga. Ya. Tuhan lagi nuntun kita, Tuhan lagi bawa kita. Jadi lewat setiap proses kita menjadi orang yang selalu siap Bapak Ibu.
Karenanya mari pagi hari ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semua, biarlah boleh terus memperlengkapi dan membuat Bapak Ibu terus maju di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.